Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Digda Aji Asrawi dengan NIM 1910817310001. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang profil wirausahawan Bob Sadino. Jadi langsung saja. Biodata Bob Sadino. Nama lengkap Bambang Mustari Sadino, nama panggilan Bob Sadino atau Om Bob. Lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD di Yogyakarta, SMP atau SMA di Jakarta. Nama istri, Sulami Sujud. Nama anak, Santi Dwi Ratih dan Mira Adiani. Nama ayah, Sadino, dan nama ibu, Itina Suraputra. Kemudian karir, yaitu karyawan Unilever, karyawan Jakarta Lloyd di Amsterdam dan Hamburg, pemilik tunggal Kemsik, dirut PT Boga Caturata, PT Kemsfood, dan PT Kemsfarm. Kemudian latar belakang, Bob Sadino atau akrab dipanggil Om Bob, lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, ia mendapat warisan harta kekayaan keluarganya dan ia gunakan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Kemudian ia menetap di Belanda selama kurang lebih 9 tahun dan bekerja di Jakarta Lloyd. Selama ia tinggal di Belanda, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya bernama Sulami Sujud. Kemudian perjalanan hidupnya. Pada tahun 1967, Bob dan keluarganya kembali ke Indonesia dengan membawa dua mobil Mercedes buatan tahun 1960-an. Beberapa lama kemudian, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan bertekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dia lakoninya adalah menyewa mobil Mercedesnya dan dia menjadi sopir mobilnya. Namun, suatu ketika ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Hilangnya sumber penghasilan dan tak punya uang untuk memperbaikinya membuat Bob Sadino beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan dengan gaji yang hanya Rp100. Meskipun begitu, ia tak patah semangat dalam bekerja meskipun ia sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Kemudian awal mula menjadi pengusaha. Suatu hari, sahabat Bob Sadino menyarankan beternak dan berbisnis telur ayam karena pada saat itu telur ayam negeri masih jarang ada di pasaran dan juga melawan depresi yang dialaminya. Melihat peluang tersebut, Bob Sadino pun tertarik dan menerima saran tersebut. Bersama istrinya, ia mulai berjualan telur ayam negeri yang ia tawarkan dari pintu ke pintu di kawasan Kemang yang pada saat itu juga belum populer di Indonesia. Karena memiliki pengalaman hidup di Eropa dan juga fasih dalam berbahasa Inggris, membuat Bob Sadino tidak kesulitan saat berinteraksi dengan orang-orang asing yang tinggal di kawasan Kemang. Meskipun pasangan tersebut pernah dimaki pelanggan maupun orang asing sekalipun, mereka selalu introspeksi diri dan belajar dari kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki pelayanan mereka. Suatu ketika, Bob Sadino berpikir jika seekor ayam bisa mencari makannya sendiri untuk menyambung hidup, apalagi seorang manusia yang dibekali dengan akal budi yang seharusnya tidak boleh kalah dengan seekor ayam yang tidak memiliki akal. Dari pemikiran inilah yang menuntunnya menjadi seorang pengusaha yang sukses di Indonesia. Kemudian bisnis Bob Sadino. Pada tahun 1960-an, Bob Sadino mendirikan sebuah supermarket yang diberi nama Kemsik, yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1975, Bob Sadino kembali mendirikan perusahaan yang bernama Kemsfood, yang memproduksi berbagai jenis daging olahan dan menjadi pelopor industri daging olahan di Indonesia. Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang menggunakan peladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Dan dia mendirikan lagi perusahaan ladang sayur dengan sistem hidroponiknya yaitu Kemsfarm. Bisnis pasar jualan Bob Sadino mulai berkembang pesat, merambah ke agribisnis, dan mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang-orang asing di Indonesia. Karena itu, ia menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah. Kemudian kita lanjut ke akhir riwayat Bob Sadino. Semenjak meninggalnya istri Bob Sadino, Sulami Sujud, kesehatan Bob Sadino terus menurun. Ia sempat dirawat intensif selama 2 minggu di Rumah Sakit Pondok Indah. Dan pada tanggal 19 Januari 2015, ia meninggal dunia karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Oke, kita masuk ke kemampuan wirausahawan. Bob Sadino terlahir dari keluarga berkecukupan. Ia mendapatkan warisan dari keluarganya sehingga ia gunakan sebagiannya untuk berkeliling dunia, kemudian menetap di Belanda selama 9 tahun, kemudian kembali ke Indonesia.
Meskipun dia mendapatkan pekerjaan yang mampu menafkahi keluarganya, namun ia tidak merasa puas akan pekerjaannya, sehingga ia keluar dari pekerjaannya dan bertekad untuk bekerja secara mandiri. Awalnya ia bekerja sebagai taksi mobil pribadi yang ia sewa, tapi ia mengalami kecelakaan dan membuatnya ia membanting pesetir menjadi kuli bangunan dengan gaji yang sedikit. Sehingga Bob menjadi depresi akan tekanan hidupnya. Namun ia tak patah semangat karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Nah, berkat saran dari sahabatnya, dia mulai berternak ayam dan berbisnis telur ayam meskipun hanya sebatas di kawasan Kemang yang merupakan daerah ekspatariat dan orang-orang asing. Untungnya, Bob Sadino memiliki bekal dan pengalaman tinggal di Eropa. Jadi ia mampu berinteraksi dengan orang-orang asing yang berbahasa Inggris. Meskipun ia pernah mengalami kegagalan, jungkir balik, bahkan dicaci maki dari pelanggan sendiri maupun orang asing, ia tidak menyerah dalam melakukan bisnisnya, melainkan mengintrospeksi diri dan meningkatkan pelayanannya. Hingga suatu ketika berternak ayam, ia berpikir, ayam saja bisa berjuang untuk hidup. Tentunya manusia juga pun bisa. Dari pemikiran tersebut, mengantarkan ia menjadi pengusaha yang hebat, selalu berjuang, pantang menyerah, dan sukses hingga akhir hayatnya. Kemudian, sikap dan profil wirausahawan. Jadi pertama, mencari dan mengisi peluang. Baginya, uang bukanlah nomor satu, melainkan kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang. Di saat melakukan suatu pemikiran seseorang berkembang, rencana tidak harus selalu baku dan kaku. Yang ada pada diri seseorang adalah pengembangan dari apa yang telah dilakukan. Kemudian, berani dan siap menghadapi resiko. Gue percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira, seperti pada pengalaman ia bersama istrinya dalam berwirausaha telur ayam negeri di kawasan Kemang. Kemudian orientasi kepada konsumen. Bob selalu luas terhadap pelanggan maupun mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Menurut Bob, kepuasan pelanggan akan menciptakan kepuasan diri sendiri. Karena itu, ia selalu berusaha melayani pelanggan sebaik-baiknya. Kemudian mengembangkan produk yang ada dengan inovasi baru. Keberhasilan Bob menjadi pengusaha sukses tidak lepas dari ketidaktahuan akan bisnis telur ayam tersebut. Sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah jatuh bangun, Bob menjadi terampil dan menguasai bidangnya sehingga mampu membawakan sebuah inovasi baru. Keberhasilan tersebut mesti dimulai dari ilmu, kemudian praktik, lalu menjadi terampil dan profesional. Kemudian poin terakhir, berani melakukan ekspansi dan diverifikasi bisnis. Selama menjadi pengusaha, Bob mendirikan berbagai supermarket dan perusahaan guna memperbesar usaha dan keuntungannya, seperti Camp Chick, Camp Food, dan Camp Farm. Kemudian sifat-sifat wirausahaan atau biasa kita kenal dengan 10D. Di antaranya adalah pertama, dream. Bob Sadino memiliki visi terhadap masa depan pribadi dan mewujudkan impian tersebut, yaitu bertekad bekerja secara mandiri. Kemudian kedua, decisiveness. Bob Sadino selalu bekerja dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Poin ketiga, doors. Bob Sadino tidak menunda kesempatan yang dimanfaatkan seperti pada peluang bisnis luar ayam negeri. Poin keempat, determination. Bob Sadino berusaha menghadapi segala rintangan dan halangan selama ia berwirausaha. Poin kelima, dedication. Bob Sadino tidak mengenal lelah dalam menjalankan bisnis. Seperti Bob Sadino bersama istrinya setiap hari menawarkan telurnya di kawasan Kemang. Kemudian poin keenam, devotion. Bob Sadino mendirikan supermarket dan perusahaan yaitu Camp Chick, Camp Food, dan Camp Farms. Kemudian dia membuat lingkungannya seperti sebuah keluarga. Kemudian poin ketujuh, detail. Bob Sadino tidak pernah mengabaikan permasalahan kecil. Poin ke-8, destiny. Bob Sadino memiliki sikap tanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang ingin dicapainya. Poin ke-9, dolar. Bagi Bob Sadino, uang bukanlah motivasinya, melainkan kemampuan, komitmen, berani mencari, dan menangkap peluang sebagai ukuran kesuksesan dalam bisnisnya. Poin ke-10, distribute. Ketika bisnisnya merambah ke agribisnis, Bob Sadino menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah. Oke, ini saja presentasi yang saya tampilkan di video ini.
Dan mungkin saya akan menyampaikan satu lagi, apa salah satu sifat sifat wirausahaan dari 10D tadi yang cocok jadi inspirasi bagi kita semua, yaitu dream. Kenapa? Karena meskipun Bob Sadino memiliki pekerjaan yang layak dan mampu menafkahi keluarganya, dia tidak puas akan pekerjaan tersebut. Dan seperti kawan-kawan sebelumnya sampaikan, dia ingin keluar dari zona nyaman. Maka dari itu, ia keluar dari pekerjaan tersebut dan mulai membangun pendirian dan tekadnya, yaitu bekerja secara mandiri. Nah, dari pendirian tersebut, ia mulai pekerjaan pertamanya itu menjadi taksi supir dengan mobil pribadinya. Namun sayangnya, ia mengalami kecelakaan dan mobilnya rusak parah. Sehingga ia banting setir menjadi kuli bangunan dengan gaji yang sangat sedikit. Dari itu, membuat Bob Sadino menjadi depresi akan tekanan hidupnya. Sebenarnya Bob Sadino itu bisa saja minta bantuan kepada istrinya yang memiliki pengalaman menjadi sekretaris di luar negeri. Namun Bob Sadino menolak dan tetap bersikeras terhadap pendirian yang ia pegang itu, yaitu bekerja secara mandiri. Nah, dan pada akhirnya ia mulai berwirausaha pada telur ayam dan akhirnya menjadi pengusaha yang kita kenal saat ini. Jadi, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.